أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali bertemu dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Madinah, Pondok Ungu Permai, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada siang hari ini sangat menarik sekali, apa yang berhubungan dengan keseharian kita, yaitu hasud dan adu domba. Bagaimana bahayanya hasud dan adu domba itu nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita, yang insya Allah ada 3 ustadz yang akan disampaikan. Siapa aja, Sasa? Ya betul, Mas Sofyan, telah hadir bersama kita guru-guru dan ustadz yang akan menyampaikan tausiah hari ini. Betul sekali. Itu ada Kiai Haji Haris Hakam, Habib Ahmad Alkaf, dan juga Kiai Haji Syarif Matnaji. Betul sekali, dan langsung saja di segmen 1 ini pemirsa, kita akan mendengarkan langsung tausiah dari Kiai Haji Haris Hakam, bagaimana pengertian adu domba dan bahaya dari adu domba itu sendiri. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah, nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi allamal insana hatta alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin zil khawdi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bil Qur'ani wa sunnah, amma ba'du. Yang mulia Habibana al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Kaf, guru kita Bapak Kiai Haji Syarif Matnaji, Ketua DKM dan pengurus masjid beserta jamaah Masjid Al-Madinah Pondok Ungu Bekasi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salam takzim kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tema yang kita ingin bicarakan itu pertama adalah hasud. Hasud itu bahasa Arab artinya iri. Tetapi iri yang berkelanjutan kepada action yang bisa merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Yang kedua, adu domba. Di dalam kajian keagamaan disebut dengan namimah. Orang yang lahir di muka bumi itu perlengkapannya itu termasuk ada punya sifat hasud dan punya potensi untuk menjadi namam. Orang yang melakukan namimah, siapapun juga.
Kenapa? Sepanjang dalam hidupnya itu ada potensi yang bagus, maka sepanjang itu pula potensi yang jelek ada pada dirinya. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaj. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ibu disebut wanita karena ada laki-laki. Kita sekarang ini disebutnya siang karena ada malam. Nah, ada orang yang lurus tapi ada orang yang tidak lurus. Maka potensi baik dan potensi buruk itu semuanya ada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Imam Al-Fayyumi mengatakan bahwa yang namanya hasud itu tamanna zawala ni'matil mahsud ilal hasid. Berharap nikmat orang yang dihasud itu pindah akan dirinya atau kepada orang yang melakukan hasud. Bu, di kampung kita ada nggak orang kalau pengen ya, kalau lihat orang lain maju dia pengen bahwa yang punya orang itu pindah kepada dirinya. Itu namanya hasud. Itu namanya iri, itu namanya dengki. Bahkan kalau sifat ini dibiarkan repot nih. Ada peribahasa orang beli NMAX, dia beli Paramek. Ya. Kenapa? Puyeng dia ngelihat perubahan, pusing dia melihat orang kenapa cepat maju sementara dia tidak. Nih sifat yang jelek nih, Bu. Ibu punya cucu jangan dinamain hasud, jangan ya, jelek Bu ya. Yang kedua namimah, adu domba. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang nih mau menuju tahun politik, mau mengadakan pemilu, hasud dan namimah, dengki, adu domba ini menjadi lalapan sehari-hari. Hati-hati. Apa itu yang dimaksud dengan namimah? Namimah huwallazi yatahaddatsu ma'a qaumin fanamumu alaihim. Orang yang berbicara bersama kelompoknya, kemudian setelah itu dia mengadu domba. Fayaksifu ya al-mankulu anhu awil mankulu ilai awith thalis. Maka dari sebab adu dombanya itu bisa saja yang dibenci itu orang yang menyampaikan. Atau orang yang diadu domba itu yang sakit hati. Atau ada bisa jadi pihak yang ketiga yang memberikan reaksi dari adu domba yang kita berikan. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini dua penyakit hati nih. Hari ini kajiannya lebih banyak kajian sufistik. Bagaimana orang yang mampu memelihara hati. Bagaimana dia menekan supaya tidak punya hasud. Bagaimana supaya tidak adu domba. Subhanallah. Maka sesungguhnya dia mampu melakukan, memanage hatinya semacam itu. Dia sudah mendapatkan pahala besar. Walaupun dia tidak melakukan ibadah yang mahdoh seperti sholat dan yang lainnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Orang yang suka namimah, suka ngadu domba ini tidak akan masuk surga. Bapak Ibu sekalian, di kampung kita ini, di Pondok Ungu ini ada yang suka adu domba enggak? Yang mana orangnya yang mana? Ya. Bapak, kalau ada orang yang suka namimah, suka melakukan adu domba, jangan dideketin dia. Kenapa? Pertama penyakit. Dia bisa nular dengan penyakit itu. Bahkan di dalam hadis sahih, bukan cuma tidak masuk dalam sorga, di alam kuburnya orang yang suka ngadu domba itu, dia sudah diazab. Nabi ceritanya lewat di kota Madinah, Nabi mendengar ada dua kuburan menangis. Ini salah satu mukjizat ya. Rasul menjelaskan yang satu ini disiksa karena hidupnya namam, orang yang suka mengadu domba. Dan satu kuburnya lagi, ini juga penting nih. Yang satunya lagi ini disiksa kalau pipis
ceboknya enggak bersih. Nih bapak-bapak, kita lihat kalau di jalanan ada mobil berhenti, pintunya terbuka, kakinya berdiri satu, lagi kencing tuh Pak. Ya. Lalu bagaimana dia cebok? Cari tiang besi, dipeper-peperin. Nah, di dalam hadis lain dikatakan inna aktsara azabil qabri minal baul. Sesungguhnya mayoritas orang disiksa gara-gara pipisnya tidak beres. Nah ini min iklaqil baul wa iradatil istinja. Nabi menyebut pipisnya, tetapi yang dibagus istinjanya nggak beres. Memang benar Bapak Ibu, kita kembali kepada konteks pembahasan kita. Akhirnya Rasul mengambil, ya minta pelepah korma, kemudian pelepah korma itu dibagi dua, ditancapkan pada kedua kuburan itu. Rasul ditanya oleh sahabat apa gerangan yang dimaksud dengan menancapkan itu. Maka Rasul berharap mudah-mudahan selama batang korma ini basah, yuhaffifu an sahibil makbarah, dapat meringankan siksaan dari orang yang disiksanya. Nah ini Bapak nih, saya mau ngomong sama Bapak-bapak. Pak, kalau di kuburan, kenapa orang kalau di kuburan langsung ditanamin pohonan? Bagus nggak Pak? Bagus. Pertama, bukan cuma pelepah saja yang basah, selama basah bisa meringankan orang yang kalau memang dia nasibnya jelek. Apalagi kalau ditanamin pohonan. Cuma pohonannya dari mana? Bapak-bapak kalau habis nanam jenazah, tanamin pohonnya dari mana? Halo? Boleh nyolong di sebelah. Betul nggak? Ambil besok. Jangan kalau itu makam ibu kita, itu makam bapak kita beli. Bawa dari rumah pohon yang kuat air, yang ada bunganya, tanam di situ. Jangan ngambil. Bukankah pelepah korma itu yang masih basah saja masih memberikan pengaruh, masih menurunkan rahmat, apalagi pohon. Tapi pohonnya jangan nyuri. Betul Pak? Ingetin besok jangan nyuri, kita mesti bawa dari rumah. Insya Allah nanti akan diteruskan oleh ulama yang lain. Baik, terima kasih jazakumullah khairul jaza. Kiai Haji Haris Hakam telah memaparkan kepada kita bahwasannya apa itu adu domba atau biasa yang kita sebut namimah. Dampak buruk Masya Allah yang kita kita dengarkan pemaparan dari Kiai Haji Haris tadi, yaitu selain terbongkarnya atau terlepasnya tali silaturahim, bahkan siksa kubur sudah dirasakan bagi orang yang terlibat di dalam adu domba itu sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas dampak buruk apalagi di dalam adu domba maupun hasad ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita di segmen kedua oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Damai Indonesiaku. Nah, kalau tadi kita telah mendengar tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haris Hakam mengenai pengertian dan bahaya adu domba. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai bahaya dari adu domba atau namimah yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Kaf yang akan merusak perdamaian dan persatuan. Kepada Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa gutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan kita hormati guru-guru kita Kiai Haji Haris Hakam dan juga Kiai Haji Syarif Mat Najih yang mudah-mudahan dua-duanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bisa menjadi penerus-penerus Rasulullah yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga host kita Ustaz Sofyan dan juga Dr. Syasha yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disayangi oleh Allah, jamaah Masjid Al-Madinah, Taman Cendrawasih. Mudah-mudahan semuanya hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di akhir Syawal ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang indah namanya. Tidak ada kota yang lebih indah daripada namanya kotanya Al-Madinatul Munawwarah. Masjid ini namanya Masjid Masya Allah, nisbahnya kepada Rasulullah SAW. Tema hari ini luar biasa, tadi kita dengar dari Kiai Haji Haris Hakam, yaitu adu domba. Inilah risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di Madinah pertama kali yang diajarkan adalah apa? Persatuan. Hati-hati dengan adu. Betul apa betul? Ingat gak dulu Umairah mau? Gimana Pak? Itu luar biasa. Adu domba adalah menghancurkan suatu peradaban, itu adalah dengan adu domba. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat, adu domba ini adalah sangat luar biasa. Bahayanya luar biasa. Karena menghancurkan suatu peradaban, menghancurkan negara, menghancurkan perkampungan, menghancurkan rumah tangga. Semuanya kalau dilihat itu adalah dengan adu domba. Adu domba ini luar biasa, yang disebut dalam Al-Quran atau dalam bahasanya Rasulullah SAW adalah an-namimah. Itu adalah suatu yang sangat apa sesungguhnya tadi sudah disebutkan oleh kiai kita, yaitu naqlu kalamin nas, membawa kalam pembicaranya manusia dari sini ke sana untuk menghancurkan. Di sini dibilang A, di sini bilang B. Ini yang dibuat itu untuk apa? Ala jihatil ifsad. Tujuannya adalah untuk menghancurkan. Sampai Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya mengatakan, ala adullukum ala syirarikum. Hai para sahabatku, hai umatku, apakah kalian mau aku beritahu orang-orang yang paling jelek di antara kalian? Allah. Coba bayangkan, sebelumnya menceritakan orang yang baik. Khiyarukum, ketika mengatakan khiyarukum, mengatakan apa? Orang idza ru'u alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang yang baik itu adalah kalau dilihat aja sudah mengingatkan kita kepada Allah. Lihat ulama yang soleh, belum berbicara sudah mengingatkan kepada Allah. Bahkan sebagian ulama baru naik mimbar, yang mendengarkan, yang melihat sudah pada menangis. Allah, ingat dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Ingat, tapi kalau orang yang paling jelek, nah kata Rasulullah, siapa itu orang yang paling jelek? Al-masya'una bin namimah. Orang yang kerjanya itu adalah apa? Kesana bawa berita yang fitnah. Terus dari sana dipindah lagi ke sini fitnah. Akhirnya kalau anak muda itu biasanya kalau remaja tawuran. Betul apa betul? Tawuran itu biasanya dari apa? Sosmed ataupun hina-hinaan, kamu diginikan, kamu diginikan. Luar biasa. Sekarang bukan lagi tawuran. Itu instansi kena gara-gara apa? Fitnah. Ingat gak kejadian anak muda tuh yang gara-gara perempuan tuh? Ada lupa tuh. Ada apa tiga yang mobilnya bagus tuh? Mobilnya apa? Ada apa tidak tuh? Digosok sama ini. Ini katanya begini, ini begini. Siapa dia? Siapa dia? Hanya gebukin. Hancur. Akhirnya bapaknya kena apa tidak? Instansinya kena apa tidak? Negara kita goyang gara-gara namimah. Betul apa betul?
Bahaya luar biasa. Tambah lagi kemarin ada yang dicopot dari kepolisian. Betul apa betul? Gara-gara apa? Kurang lebih begitu juga. Ribut. Ini begini, katanya duel, katanya ini. Ayo. Akhirnya hancur wal'iyadzubillah. Dulu Indonesia pun dulu 350 tahun nggak bisa merdeka-merdeka. Dengan apa mereka? Belanda di Indonesia. Bukan dengan meriamnya yang hebat. Belanda bukan negara superpower. Belanda negara kecil. Tetapi menggunakan yaitu adalah adu divide et. Betul apa betul? Hancur negara kita tidak bisa merdeka. Diadu, ini diadu. Sekarang pun kira-kira ada nggak umat Islam diadu antara muslim dengan muslim lainnya? Ada apa tidak? Ini adalah musuhnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mengiklankan orang yang paling jelek itu syirarukum al-masya'una bin namimah. Kita tidak menceritakan ahli politik pergi sana pergi sini. Ada ziarah ke sana ke sini, ada gak? Kayaknya belum kesampaian ya. Di ziarah sana, ziarah sini, mudah-mudahan ziarahnya, kunjungannya untuk kebaikan. Tapi kalau untuk mecah belah, namanya udah kamu keluar aja dari ini, Sini kan jelek, nanti bahaya loh, nanti gini. Wah, ini berarti apa ini? Adu domba wal'iyadzubillah. Ini yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan Allah melarang dalam Al-Quran. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'ina bin namim. Allah, jangan kamu taatin orang yang suka bohong, suka sumpah. Karena orang yang suka sumpah biasanya suka bohong. Jangan kamu taatin orang-orang yang suka datang itu memecah belah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan negara kita daripada orang-orang yang suka mecah belah ini. Insya Allah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih jazakumullah Habibana Habib Ahmad Al-Kaf yang telah memaparkan bagaimana bahayanya adu domba. Salah satu penyakit yang dirasakan oleh masyarakat ketika kita berada dalam namimah atau adu domba ini. Salah satunya adalah putusnya tali persaudaraan, bahkan terkoyaknya sebuah hubungan persaudaraan. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu bagaimanakah ancaman dari Allah bagi orang yang berbuat namimah atau adu domba ini? Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dan masih dengan tema besar kita hasad dan adu domba merusak persatuan. Di segmen ini pemirsa, Kiai Haji Syarif Matnaji akan menyampaikan bagaimana ancaman bagi orang yang namimah atau adu domba. Selamat mengikuti. Fadal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa kita dalam penjagaan Allah. Terkhusus yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Haris Hakam Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf, yang di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Rasulullah. Ibu bapak cinta enggak kepada keturunan baginda Rasulullah? Mengapa kita cinta? Karena kita tahu bahwa nanti yang akan memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah. Dan bertepatan dengan materi ini, Indonesia saat ini sedang diuji lagi dengan orang yang mereka berusaha mengadu domba dan bahkan terang-terangan. Kita udah damai dan mereka kemudian dengan busana agama mengatakan bahwa nasab mereka dzurriyyah baginda Rasulullah terputus.
Tidak ada niat dari mereka kecuali ingin membuat resah negeri ini. Karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, kita kudu waspada. Kalau ketemu orang yang kayak begini mau dinasehatin juga nggak kena. Yang enak mulutnya disambelin. Biar dia kepedesan, dia nggak sempat lagi mengadu domba. Ya Rabbana, kita udah hidup rukun damai, saling menghormati. Jangan kata kepada para habaib, kepada sesama muslim aja kita nggak boleh menghujat, kita nggak boleh menghina. Ini dengan nada kebencian di atas mimbar. Karena mereka punya hati kelewat kotor. Mereka tidak tahu ente nggak bakal pernah berhasil merusak persatuan di republik ini. Karena ada semangat Pancasila yang telah mengikat kami. Nggak bakal kena, belum lagi kita punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, memang dalam Al-Quran udah disampaikan, nggak bakal ketemu engkau ya Muhammad. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka akan berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Jadi kalau kita ngelihat bila ada kebencian di dalam hatimu kepada saudaramu, satu bangsa, satu negara, bahkan satu agama, ketahuilah Al-Quran mengatakan jangan-jangan engkau tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. La tajidu qaumay yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Jadi saya kalau ngelihat ada orang yang membenci putra-putra negara kesatuan Republik Indonesia dan mereka menyebarkan kebencian demi untuk mengadu domba, maka melihat dari ayat ini dipastikan orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak akan menyebar kebencian, mereka tidak akan menebar usaha adu domba. Ente udah nggak bisa ngedamain, pakai pengen ngerusakin lagi, menghadirkan kebencian. Maaf ya, ente teriak sampai kau punya urat leher putus. Kami tidak akan pernah membenci keturunan baginda Rasulullah. Sampai dia punya urat leher putus, kau berkata nasab mereka tidak tersambung, kami tidak akan pernah sepakat dengan apa yang kau sampaikan. Jemaah, karena kita perlu menjaga kesatuan, persatuan di Republik ini. Orang-orang seperti ini biasanya mempunyai rencana jahat dan bahaya hukumannya. Kalau orang yang sudah namimah, namam, mereka bukan hanya menyusahkan dirinya, tetapi menyusahkan orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bercerita tentang Bani Israel yang mereka tertimpa kekeringan. Inna Bani Israila asabahum qahtun. Tertimpa kekeringan, nggak ada air. Apa yang kemudian terjadi? Ada Nabi Musa alaihissalam. Fastasqa Musa alaihissalamu marratin fama suku. Maka kemudian minta turun hujan. Siapa yang meminta? Musa alaihissalam. Berkali-kali nggak diturunin hujan. Bingung Nabi Musa. Biasanya kalau minta apaan aja diturutin sama Allah. Ini kagak diturutin. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Fa'auhallahu ilaihi. Inni la astajibu laka. Waliman ma'aka. Wa fikum nammamun. Aku tidak akan kabulkan permintaan untukmu dan untuk orang-orang yang bersamamu. Dan bersamamu ada orang yang suka mengadu domba. Isma'u ya ikhwani. Lihat betapa bahayanya orang yang mengadu domba. Bukan hanya mendatangkan petaka seperti yang diceritakan oleh guru-guru kita dengan dalil yang tidak terbantahkan. Surat Al-Qalam,
Bahkan Kiai Haris tadi mengutip dari Sahih Bukhari. Ini kata Imam Ghazali, bukan cuman yang ngadu domba yang akan mendapatkan petaka. Ente yang ada di sekitarnya akan mendapatkan kesusahan. Nabi Musa sang kalimullah berdoa minta diturunkan hujan. Apa susahnya menurunkan hujan bagi Allah? Tapi sebentar, aku tidak akan kabulkan wahai Musa. Untukmu kendati pun adalah kalimullah. Dan orang yang bersamamu kendati pun engkau mencintainya. Wa fikum nammam. Dan ada di antara kalian adalah orang-orang yang suka ngadu domba. Jangan ibu bapak, kita jangan ikut-ikutan. Pokoknya kalau orang yang punya sifat membenci, pasti mereka punya hati kotor. Pasti mereka punya keinginan. Saya ingin sampaikan salafun saleh berkata, bila ada orang yang datang ke rumahmu menceritakan tentang keburukan orang lain, cukup ketahui sesungguhnya dia itu yang pernah menceritakan juga keburukanmu kepada orang lain. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka bila kemudian ini digonjang-ganjingkan di tahun yang kita berharap akan lahir pemimpin terbaik di permukaan pertiwi ini, ada orang-orang yang berusaha mengadu domba. Kita seperti dijajah, lu aja kali gua mah kagak. Kenapa? Karena kita bersama, kita lihat, kita bersama dengan Profesor Dr. Habib Ahmad Al-Kaf. Bahkan kita belajar tentang keteduhan dalam menyapa. Maka saya ingin mengingatkan di majelis ini, jangan kita terprovokasi dengan adu domba. Lihat saja wajah mereka tidak menebarkan kasih sayang. Padahal jamaah, senyum saja merupakan sedekah. Jadi hati-hati dengan orang yang berusaha mengadu domba. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, tinggalkan orang seperti itu. Karena mereka tidak membawa manfaat untukmu dan untuk orang banyak. Karena keinginannya mendatangkan kerusakan. Siapapun yang menyebar kebencian di republik ini, katakan kepadanya, mereka adalah pembawa petaka. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Amin, amin. Terima kasih jazakumullah Kiai Haji Syarif Matnaji telah memberikan tausiah penguat tentang bagaimanakah ancaman terhadap orang yang melakukan adu domba. Jelas Allah telah mengancam bagi orang yang mengadu domba, yaitu mendapatkan siksa kubur, bahkan diancam tidak akan masuk surga, bahkan yang lebih parah lagi. Disampaikan oleh guru kita, orang yang ada di dalamnya akan mendapatkan ancaman kesusahan sepanjang hidupnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak terlibat di dalam hasad maupun adu domba. Bahkan di segmen kedua nanti kita akan, saya yakin di segmen berikutnya, saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di antara jamaah bagaimana tentang hasad dan juga adu domba. Ada penanya yang sudah ditampung yang para produser kita oleh Sasa yang insya Allah nanti akan, siapa yang sudah siap dengan pertanyaannya, silakan Sasa. Mas Sofyan, sekarang di sebelah saya sudah ada jemaah yang mempunyai pertanyaan dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Supriyanto, Mbak. Pak Supriyanto, Iya. Baik. Pertanyaan apa Bapak, silakan disampaikan. Baik, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustadz, hasud adalah termasuk dari golongan akhlak madzmumah yang menarik untuk dibahas. Karena hasud adalah asal mula dari sebuah bencana. Membangkangnya iblis dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan terbunuhnya Habil dan Qabil adalah kejadian besar yang terpancar dari sifat ini. Pertanyaan saya Ustadz, apakah hasud yang terjadi pada masa-masa berikutnya itu merupakan dosa warisan dari perilaku pendahulunya atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Masya Allah pertanyaan yang luar biasa. Baik. Apakah adu domba atau hasud merupakan warisan dari yang terdahulu? Nah, kita akan menjawabnya tapi tidak sekarang Ustadz, ditahan dulu. Kita akan menjawabnya di segmen berikutnya. Usai jeda tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik pemirsa, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Sedikit merespon apa yang ditanyakan oleh Bapak Supriyanto tadi kepada guru-guru kita. Apakah dosa, hasud ataupun hasad ini sudah diwariskan oleh nabi-nabi kita terlebih dahulu yang dulu pernah dialami oleh Habil dan Qabil ya. Insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Haris Hakam. Fadal Kiai. Baik, terima kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebuah pernyataan Allah kepada kita untuk memberikan jawaban bahwa Allah tidak membebankan kepada siapapun kecuali dengan apa yang dia usahakan. Jadi dosa warisan itu tidak dikenal. Justru sebaliknya, Qabil karena dia membunuh karena dengan rasa dengki, siapapun yang melakukan pembunuhan maka dia andil dapat rekening dari dosa-dosa yang berikutnya. Bukan berarti kalau kita ini melakukan itu dari lantaran adanya warisan yang semacam itu. Itu cuma ibrah. Ayat lain mengatakan wa fil ardi ayatun lil mukinin. Di muka bumi ini banyak ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat kauniyah. Pembunuhan, ya, orang merampok dan lain sebagainya. Bahkan sekarang orang kalau bunuh bukan cuma dibunuh, dimutilasi, dicor. Hebat benar sekarang ini. Itu kebencian yang sudah melebihi batas kemanusiaan. Nah, apakah itu warisan? Jawabannya bukan. Tetapi kita dikasih fenomena, diceritakan masa lalu dengan Al-Quran untuk menghindar. Itulah yang disebut dengan ayat kauniyah. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, orang yang siapapun juga ketika dia lahir di muka bumi itu, Nabi mengatakan likulli insan syaitanu wa malak. Setiap anak manusia yang lahir itu ada satu malaikat, ada satu setan. Biasanya kalau malaikat sebelah mana, Bu? Kanan. Sebelah kiri, Ibu jangan nengok kiri, nengoknya ke kanan aja. Kalau maknanya harfiah seperti itu. Apa yang dimaksud dengan syaitanu wa malak? Itu adalah potensi. Siapa saja yang namanya manusia punya potensi berbuat baik, punya potensi berbuat buruk. Kalau ada fenomena, ada gambaran seperti itu dia turuti, maka dia menjadi catatan dia tersendiri. Ya, maka dia menjadi perbuatan dia sendiri, bukan karena kita diwariskan yang semacam itu. Ya, jadi karena memang kita punya potensi untuk itu. Oleh karena itu, untuk kita bisa menghindar, kita ikhtiar dan berdoa. Tidak ada cara lain kecuali terus menjaga diri kita. Dan kita berdoa untuk tidak ya menjadi orang-orang yang tidak pandai dalam kondisi yang semacam itu. Ya, termasuk potensi-potensi hasad dan adu domba, fitnah yang semakin merajalela sekarang ini di zaman seperti sekarang ini. Apa yang bisa kita lakukan, Habibana? Fadal, mungkin bisa ditambahin. Jadi kalau seandainya kita menghadapi keadaan hasud-hasud ini dan seterusnya, bagaimana pertama kali yang kita ini adalah apa? Kita kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena apa? Kalau kita dihasudin, mau ada orang ini hasud, mau jadi ustadz juga kadang-kadang dihasudin. Calon presiden juga nggak ada, dihasudin. Ada apa tidak? Ada. Calon RT aja dihasudin. Ada apa tidak? Ada. Tahuilah, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, atau ulama menerangkan kepada kita, kullu dhi mahsudin, kullu dhi ni'matin mahsud. Ketahuilah orang yang punya nikmat pasti dihasudin. Oh, jadi kita ingat, ketika ada orang hasud kepada kita, kita ingat bahwa kita lagi diberi kelebihan kenikmatan oleh Allah. Jadi kita berterima kasih kepada Allah. Kalau ada yang hasud, oh berarti saya punya kelebihan. Berarti ngucapin apa? Alhamdulillah. Nangis dia. Bahkan ulama
ulama kita atau yang sering disebut adalah orang-orang ahli syair, ahli ini dan seterusnya, pujangga Islam mengatakan isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatiluh in lam tajid ma ta'kulu isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatiluh. Katanya sabarlah kalau kalian menghadapi orang-orang yang hasud, sabar. Sesungguhnya kesabaran kamu tidak menjawab mereka, itu adalah mematikan mereka. Seperti apa dicontohkan? Seperti adalah api. In lam tajid ma ta'kuluh, katanya ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kuluh. Kalau api itu tidak ada bahan bakarnya, dia akan makan apinya sendiri sampai mati. Orang yang hasud itu biarkan. Jangan dijawab, serahkan kepada Allah. Bahkan kita ucapkan alhamdulillah, jalan aja, bersyukur kepada Allah. Nanti Allah akan selamatkan dia. Orang yang hasud, yang fitnah, yang menghancurkan namanya dan seterusnya, dia akan mati dengan sendirinya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Baik, sudah ada jamaah yang sudah siap dengan Syasa. Silakan Syasa. Iya, di sebelah saya sudah ada jamaah yang akan memberikan pertanyaan kedua dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Suwarni, silakan pertanyaannya Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita mengingatkan teman atau saudara kita yang terkena hasutan atau adu domba? Karena itu kan sangat sulit ya Ustadz ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, bagaimana caranya untuk mengingatkan teman ya yang menghasut atau yang mungkin terkena hasut gitu. Ya, silahkan kepada Kiai Syarif Pataji. Baik, ada sebuah ayat yang kita hafal begitu beratnya tentang hasud sampai kemudian tidak ada cara yang paling jitu ketika engkau menghadapi orang yang hasud kecuali engkau berlindung kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan menunjukkan bahwa perkara besar. Tetapi kita tahu nih ada orang yang sedang dihasud. Bagaimana kemudian kita memberikan penjelasan kepada mereka yang sedang dihasud? Ya, kita akan mengingatkan kepada mereka untuk engkau tidak membalasnya. Karena engkau tidak akan bisa memberhentikan orang yang sedang mempunyai kedengkian. Yang bisa menghentikan itu cuma Allah. Maka buat mengingatkan, ketika engkau diberikan didengkikan oleh orang, berikan kabar gembira. Seperti yang disampaikan oleh profesor kita tadi, bahwa tidak mungkin terjadi hasud kecuali itu pasti beriring dengan nikmat. Engkau pasti dihasud, pasti engkau punya nikmat. Nggak mungkin orang yang sedang stroke kemudian ada yang dengki. Orang stroke kemudian dia dengki, dia pengen dapat stroke itu, nggak mungkin. Pasti orang yang lagi naik jabatan, pasti orang yang lagi dapat rezeki, pasti orang yang lagi bisa dapat gusuran. Maka berikan kabar gembira, setiap engkau dimusuhi orang yang hasud, berarti engkau adalah kekasih Allah. Bila itu terjadi pada kita, maka kita akan enjoy, kita tidak akan kita layanin orang yang dengki kepada kita. Karena memang orang yang dengki itu tanda orang yang tak mampu. Dan yang perlu kita ingatkan lagi bahwa setiap ada orang yang hasud, maka kebaikan kita akan bertambah. Bila dosa kita sudah terhapuskan, maka kebaikan kita akan bertambah dari kebaikan orang tersebut yang menghasut kita. Jadi kalau ketemu ada orang yang hasud, kemudian kita mengingatkan kepada teman kita, katakan kepadanya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biasanya orang yang menggonggong itu adalah orang yang mereka punya hati hasud. Sama ketika mereka yang tidak terima dengan nikmat pada saat ada orang ternyata mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi nggak perlu dikhawatirkan yang kayak begitu karena dia akan gugur dan akan hancur dengan sendirinya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Udah jelas, aman semuanya. Baik, terima kasih Yai Syarif Matnaji atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari hasad dan juga adu domba. Berikutnya saya akan undang beberapa penanya yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Namun usai jeda tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.
Masih bersama kami di Damai Indonesiaku, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa di segmen sebelumnya dan kita masih akan melanjutkan pertanyaan seputar adu domba atau hasut. Di sebelah saya sudah ada jemaah, namanya siapa Bapak? Saya Pak Dwi Haryanto. Bapak Dwi Haryanto, silahkan Bapak pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya dalam sebuah hadis yang artinya, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba atau menghasut, yang gemar mencerai-beraikan orang-orang, yang saling mengasihi atau bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu, kiat-kiat apa saja yang perlu kita lakukan ya ketika dihadapkan pada suatu keadaan di mana kondisi kehidupan kita ada akhir zaman ini keadaannya hampir sesuai dengan hadis tersebut. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Silakan kepada Habib Ahmad Alkaf untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan bagus dan ini berentet tadi. Sebetulnya tadi sudah kejawab tadi sudah. Tapi secara ilmiah kita kalau ada orang hasud, lihat dulu orangnya itu bisa diajak tukar fikir atau tidak. Kalau dia secara ilmiah, kita jawab secara ilmiah. Tapi biasanya kalau hasud itu sudah nggak pakai ilmu lagi. Biasanya kalau sudah kepada hasud itu berarti sudah kebencian tadi. Tadi yang dikatakan oleh Kiai Syarif Madnaji, itu keluarnya daripada kebencian, hasud. Maka Allah sebetulnya kita dialog. Tapi kalau sudah keluarnya dari hasud, kalau sudah hasud itu berarti kebencian yang sudah tidak bisa menerima lagi ilmu ataupun pencerahan ataupun nasihat, maka satu-satunya berlindung kepada Allah. Ayat yang tadi dibaca itu luar biasa, namanya muawwidzatain, salah satunya itu adalah min syarri hasidin idza hasad. Allah sendiri yang turun tangan di sini. Allah turun tangan karena masalah ini masalah hati. Hati itu kadang-kadang dia apapun juga, di bagaimanapun juga kalau sudah bengkoknya luar biasa keluar daripada kebencian, maka susah untuk diperbaiki. Maka yang bisa hanya satu-satunya, ya muqallibal qulub. Siapa itu? Allah. Ya muqallibal qulub. Yang bisa adalah Allah. Makanya Allah di situ mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Yang terakhir yang paling inti ada wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu bermacam-macam. Mau tadi saya contohkan, mau jadi RT aja kadang-kadang ada apa tidak yang ribut? Ada, kelurahan sampai bakar-bakaran, ada apa tidak? Apalagi baca pres. Ustadz aja sendiri dihasutin, ada apa tidak? Ada, subhanallah. Tadi diceritakan oleh Kiai Syarif, oleh Kiai Haris, semuanya hasud itu adalah timbulnya dari kebencian hati. Maka kalau sudah tidak bisa dialog, ini namanya hasud ini. Kalau begitu berlindunglah kepada Allah. Allah mudah-mudahan bisa berikan hidayah kepada dia, atau Allah hancurkan dia di dunia sebelum di akhirat. Ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiai Haris Hakam saya minta untuk bisa menambahkan, silakan dengan tema besar kita. Fadhal Kiai. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tadi kita mengantisipasinya itu, kalau memang dia orang yang bisa diajak dialog, kita berdialog. Tetapi kalau tidak, ada dua metode lagi. Ketika pertama digambarkan di dalam Al-Quran itu bahwa ketika Habil mau dibunuh oleh Qabil, ma ana bibasiti yadayya biyadiyya ilaika liaktulak. Aku tidak akan menggunakan tanganku ini untuk sama-sama membalas membunuhmu itu. Jadi kalau kita berhadapan sama orang itu, kalau kita sanggup diam aja.
Ibu, ada orang jahat yang pada jahatnya itu sampai ingin melukai. Ibu sanggup, ibu diam aja. Dan itu bukan bunuh diri, bukan. Kenapa? Sampai dia yakin benar bahwa dia bisa terobati atau dia memang benar-benar min ahli syar. Nah, yang ketiga, Bapak saya sekalian, tampol mukanya. Tahu nggak tampol? Ada orang memang pertama diajak dialog, yang kedua ya kita berikan kesempatan dia untuk nalar. Kalau enggak ya tampol. Tampol bahasa mana saya nggak tahu juga. Tetapi dengan tujuan bukan untuk melukai. Paling tidak kita sentuh, kita bagian mana kita ingatkan dia untuk dia sadar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau anak tidak mau sholat, sudah umur 7 tahun, itu disuruh pukul. Apakah pukulnya yang menyakitkan? Ghairu mubarrah. Mukulnya bukan mukul yang melukai, nggak boleh berdarah. Anak itu kalau dipukul pantatnya, tidak sholat, kemudian dipukul pantatnya. Habis itu ayahnya bilang, kamu sholat, ini hadiahnya. Sampai mati terasa terus pukulan ayahnya itu di pantatnya. Kalau orang itu memang diajak bicara tidak bisa, diberikan kesempatan dia tidak bisa, tampol, maka pukulan kita itu bukan mau menyakiti dia. Tetapi paling tidak dia akan ingat selamanya pundaknya pernah dipukul. Tentunya pukulan yang semacam ini untuk menyadarkan bahwa dia sudah melampaui batas. Baik, selain ditampol dari Kiai Haris, mungkin ada tampolan lagi dari Yai Syarif. Silakan Yai, fadhal. Ya, memang penyakit hati, dan hati itu wilayah Tuhan. Karena hasad itu penyakit hati. Karena itu diantaranya adalah ikhtiarnya ketika mereka mengobati penyakit hati itu. Maka saya akan berkesimpulan orang-orang yang gak suka dengan majelis taklim, orang-orang yang gak suka dengan majelis zikir, dipastikan mereka rentan untuk punya penyakit hasud. Jadi kalau pengen bicara obatnya, ya obat hati itu tombol hati ada 5. Jadi orang-orang hasud itu pasti tidak melakukan 5 obat itu. Dan jamaah sekalian berbahagia, kan setiap orang pasti ada perbedaan dalam kehidupannya, dalam finansialnya, dalam rezekinya. Kalau dia nggak diingatin oleh para mubalik, para asatidz, para habaib, bahwa semua adalah ketentuan dari Allah. Allah yang atur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Mereka kudu diingetin, yang bagi-bagiin semuanya Allah, ente nggak perlu pakai dengki. Tuhan ente kan sama, ente minta aja sama Allah. Nggak usah menginginkan sesuatu yang diinginkan, yang dimiliki oleh orang lain. Jadi untuk mengantisipasinya diantaranya adalah sembuhkan hati itu, dan berkaitan dengan hati maka itu wilayah Tuhan. Tombol hati itu menjadi sebuah jalan keluar yang konkret, yang bila dilakukan pasti dia terhindar dari penyakit hasad. Dia akan sembuh secara otomatis karena pada saat dia baca Al-Quran, dia dekat orang soleh. Apalagi kalau orang yang benci tuh sama kiai, sama habaib, itu hatinya pasti penyakitan. Karena mereka pasti akan selalu diajak untuk membenci kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, dia akan selalu menebarkan kasih sayang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu. Baik, terima kasih Yai Syarif dan juga guru-guru kita Habib Ahmad Al-Kaf dan juga Kiai Haji Haris Hakam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari penyakit benci, adu domba dan juga hasad. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan Allah maha membolak-balikan hati. Semoga kita terus disempurnakan oleh Allah, dijaga hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Usai jeda kami akan kembali. Ya, pemirsa masih di Damai Indonesiaku dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Tapi jangan lupa Mas Sofyan, besok kita masih akan menemani para pemirsa dan ada juga Ustadz dan juga guru-guru kita, yaitu untuk besok Ustazah Qotrunada, Ustazah Syifa Nur Fadilah. Ya, dan juga ada Ustadz Solmed atau Soleh Mahmud yang juga akan hadir untuk live besok dengan tema fenomena mengumbar aib keluarga. Akhirnya kami berdua pamit, saya Muhammad Sofyan. Saya Sabrina.
dan juga sarung wadimor tentu sarung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup majelis kita dengan doa, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Khususnya apa yang kita dengarkan, mudah-mudahan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau lembutkan hati kami semuanya ya Allah. Khususnya yang hadir dan yang memirsa Damai Indonesiaku ini ya Allah. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah, kami ingin damai di Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami semuanya ya Allah, agar Engkau angkat sifat hasud-hasud yang ada di dalam negeri ini ya Allah. Ya Allah, agar persatuan Indonesia makin ke depan, makin kokoh, makin kuat ya Allah. Ya Allah, umat Islam mudah-mudahan bisa bersatu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami semuanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.